Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أيها الإخوة أيها الشباب أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء واجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء واجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Teman-teman, para sahabat, pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu para pemuda adalah pembela dan penolong utama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pembela, pengusung dakwah yang diusung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para pemuda sepanjang sejarah agama ini adalah andalan dalam membawa pesan-pesan agama ini ke seluruh penjuru mata angin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keunggulannya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kajian kita sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang i'tidal setelah ruku', ya, i'tidal di dalam salat dan berjuta potensi kebaikan, berjuta potensi pertolongan, maka sekarang kita akan membahas tentang sujud dalam salat. Di sini kita merasakan ya bahwa Allah sangat menyayangi kita. Allah merahmati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, memberi contoh dan memberikan teladan bahwa salat bukan hanya diterangkan garis-garis umum, tetapi salat kita dituntun, dibimbing langkah per langkah, gerak per gerak, doa per doa, makna per makna. Kita merasakan bahwa kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan sebaik-baiknya kepengurusan. Kita ditata oleh Allah dengan sedetail-detailnya penataan. Kita dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, bahkan melalui kegiatan-kegiatan yang sepintas nampaknya kecil, sederhana, tetapi dalam rangka untuk menghasilkan kebaikan yang sangat besar. Kita akan lihat dalam kajian kita pada saat ini tentang sujud dalam salat dan berjuta potensi kebaikan. Ya, yang pertama kita akan melihat tentang perintah Allah untuk sujud. Ya, perintah Allah kepada kita, kepada kaum mukminin untuk sujud secara umum dan sujud di dalam salat secara khusus. Dan kita tahu bahwa sujud ini adalah ibadahnya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud adalah di antara ibadah utama sebagian malaikat yang dicipta dari awal dicipta hingga hari kiamat, beribadahnya adalah sujud secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa sujud adalah satu bentuk merendahkan diri, menghinakan diri kita cuman di hadapan zat yang maha agung, zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah satu takbir, ungkapan tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan melihat bagaimana sujud adalah amalan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk berdoa di sana. Untuk berijtihad, untuk pengerahan segala kemampuan yang kita miliki dalam rangka untuk meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya, perintah untuk sujud. Sujud adalah rukun dari rukun-rukun salat dan satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya. Ini merujuk kepada yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian semua. Wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah. Beribadahlah kepada Tuhan kalian. Baru waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Terutama nanti kepada umat manusia semuanya dan alam semesta. Setelah berangkat dari keimanan kita diperintahkan rukuk, sujud dan beribadah kepada Allah dengan rangkaian ubudiyah, ibadah mahdhah, maka kita efek hasil dari rangkaian ibadah kepada Allah ini, kita disuruh melakukan rangkaian kebaikan kepada makhluk. Dengan itu, agar kita menjadi orang yang mencapai kemenangan, mencapai keberuntungan. Ya, ada perintah rukuk, ada perintah sujud, dan ada perintah untuk beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan. Berikutnya,
perintah sujud di dalam sunnah Nabi, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di hadis orang yang dikenal salatnya buruk. Mengerjakan salat sudah 3 kali tetapi tetap diminta untuk mengulang oleh Nabi dan dikatakan belum sah salatnya. Ketika diperintahkan untuk mengulangi yang keempat, orang tersebut menyatakan tidak bersedia, justru kemudian minta diajari oleh Nabi bagaimana salat yang benar, bagaimana salat yang sah. Dan ketika itulah Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada yang bersangkutan tentang bagaimana salat yang sah. Nah, di antara kalimat Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tersebut, beliau bersabda, "Idza qumta ilas salati fakabbir." Ketika kamu berdiri untuk menegakkan salat, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jumhur ulama, mayoritas ulama menafsirkan sebagai surat Al-Fatihah. Meskipun nanti kita akan dapatkan di antara ulama ahli sunnah berpendapat tidak harus surat Al-Fatihah, tetapi bisa surat apapun dari Al-Quran. Ya. Kemudian kata beliau, summarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah sampai kamu benar-benar tumaknina dalam rukuk. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Summarfa hatta ta'tadila qa'ima. Dan kemudian angkatlah badanmu, kepalamu, sampai engkau benar-benar tegak berdiri. Ya, ini yang kita kaji terakhir kemarin. Summa isjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu benar-benar tumakninah dalam sujud. Nah, di sini. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW kepada beliau, orang itu, dan sekaligus menjadi ajaran bagi seluruh umat Muhammad SAW hingga hari kiamat. Summarfa hatta tatma'inna jalisa. Setelah sujud yang pertama, kita disuruh angkat badan kita sampai tegak pada posisi duduk. Ya, i'tidal tetapi pada posisi duduk. Sumasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud yang kedua sampai benar-benar ya, tumakninah dalam sujud. Dan lakukan itu kata beliau di semua salatmu. Ya. Artinya dengan cara yang sama. Ya, di sini kita mendapatkan dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalil yang ketiga tentang perintah sujud ini adalah dari ijma'. Ya, sesuai riwayat Ibnu Abdul Bar. Ya. Riwayat Ibnu Abdul Bar dan An-Nawawi, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Mereka semua meriwayatkan adanya ijma' di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang wajibnya sujud dan bahkan rukun ya di dalam salat. Bagian kedua tentang sifat dan cara sujud. Ya, setelah ada perintah untuk sujud, maka yang sangat menarik diterangkan kepada kita, diberikan contoh dan keteladanan kepada kita bagaimana tata cara sujud yang benar. Ya, sesuai perintah Allah dan sesuai contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikianlah kurang lebih tentang pertama cara turun untuk sujud. Cara turun untuk sujud. Ya, kita tahu setelah kita bangkit ya, mengangkat badan, mengangkat kepala dari rukuk, tegak lurus, setelah itu kemudian turun untuk sujud. Nah, inilah cara turun ya, meskipun dalam persoalan ini ada khilaf ya di kalangan para ulama ahli sunnah tentang apakah mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan. Ini ada perbedaan yang sudah populer di kalangan para ulama. Oke. Termasuk masalah khilaf ya di antara para ulama ahli sunnah. Ada yang berpendapat turun
lutut terlebih dahulu, baru kemudian tangan, dan kemudian ada turun tangan terlebih dahulu, baru kemudian lutut. Begitu pula khilaf ketika bangkit dari sujud yang kedua untuk tegak berdiri lagi. Ya, ada khilaf yang sama kurang lebih terkait dengan tema ini. Ya, kita perhatikan satu di antara petunjuk penting dicontohkan atau diurai oleh Nabi dalam sebuah dalam sebuah hadisnya, bahwa beliau mengajarkan kepada kita untuk selesai bangkit dari rukuk itu turun dengan lutut terlebih dahulu. Baru setelah itu kemudian tangan, ya, kedua tangan. Dan beliau melarang kita untuk sujud dengan tangan terlebih dahulu seperti turunnya onta, ya, seperti turunnya onta. Di sini kita lihat bagaimana onta ketika turun ternyata dia tangan terlebih dahulu. Dan Nabi, ya, melarang kita untuk menyerupai onta pada saat kita turun dalam salat kita, ya, turun untuk sujud. Dan secara umum di dalam Al-Qur'anul Karim semua menuju ke arah satu sikap perendahan, penistaan ketika seseorang atau Bani Adam diserupakan dengan hewan. Jadi secara umum Al-Quran tidak menghendaki adanya penserupaan hewan itu, ya, atau manusia dengan hewan. Jika terjadi penserupaan itu maka posisinya posisi merendahkan dan menghinakan. Nah, kalau dalam kondisi umum tidak dibenarkan kita menserupakan manusia dengan hewan, apalagi kita sedang di dalam salat. Ya, satu ibadah yang paling mulia, tentunya tidak patut untuk kemudian kita menserupai hewan. Ya, dalam hal ini adalah onta. Karena itu kemudian ditegaskan janganlah turun untuk sujud persis seperti turunnya seekor onta yang mendahulukan tangannya. Maka di sini di antara pendapat yang disampaikan oleh para ulama adalah bahwa kita turun kepada amalan sujud itu dengan lutut terlebih dahulu. Iya, kita perhatikan berikutnya. Iya, sujud dengan 7 anggota badan. Sujud dengan 7 tulang. Ini menarik, ya, kita mendapatkan bimbingan yang sangat detail dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat sujud, tentang tata cara sujud. Pada posisi kita sujud ada 7, ya, disebutkan 7 anggota badan. 7 tulang ini yang harus kita sentuhkan ke lantai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dhum. Ya, a'dhum dari kata idham. Ya, tulang. Saya disuruh untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Pertama, alal jabhah. 7 itu didetailkan, ya, yaitu ada di dahi. Dan para ulama sepakat masuk di dahi kita adalah hidung. Ya, maka ketika kita menyentuhkan dahi ke lantai, maka hidung juga harus menyentuh. Jadi ketika beliau menyebutkan tentang jabhah, itu beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidung beliau. Wal yadain, dan kedua tangan. 3. Warrukbatain, 2 lutut. 5.
wa atrafi al-qadamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Ya, 7. Inilah bentuk tumakninah, bentuk sujud yang paling sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedetail ini karena memang sujud adalah bagian dari rukun salat, bagian juga dari wajibnya salat. Maka diterangkan dengan detail, ya, tidak dibiarkan kita mengarang sendiri. Ya. Berikutnya kita mendapatkan petunjuk lain tambahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang jelek salatnya, buruk salatnya, dengan kalimat tsummasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah dan tumakninahlah ketika sujud. Jadi sujud dengan tumakninah, ya, dengan ketenangan. Saya berharap mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita memahami bimbingan Nabi yang sangat detail ini, kemudian kita dimudahkan untuk mengamalkan dan mempraktekannya, dan tidak kalah pentingnya, kita dimudahkan untuk menyebarkan dan mengajarkannya kepada orang lain, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi penyambung riwayat, ya, sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini terkait dengan ibadah yang paling mulia, yaitu salat. Ya. Berikutnya tentang bacaan saat sujud. Ini kembali nanti kepada kita, ya. Kembali kepada kita tentang pemaknaan kita sementara kita pada posisi sujud. Dan tadi saya singgung di awal, posisi sujud, posisi paling disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seorang hambanya, dari manusia ini, dari seluruh, ya, performa, amalan, perbuatan Bani Adam ini, yang paling disuka oleh Allah SWT adalah posisi kita sedang sujud. Dan pada posisi sujud inilah kita diajarkan ada sejumlah doa. Ya, sejumlah doa, sejumlah pilihan doa yang kita harapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami semuanya, meyakininya semuanya, dan mengamalkan semuanya, tentunya tidak berbarengan dalam satu salat, tetapi berganti-ganti antara satu salat dengan salat yang lain, kita membaca doa-doa ini, atau di antara doa-doa ini. Yang pertama, ya, yang paling populer adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang paling tinggi. Maha suci dari segala sifat lemah, dari segala sifat yang tidak patut, ya. Siapa? Rabbku. Al-A'la yang maha ulu, ya, ketinggian. Dari Hudzaifah, beliau berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengerjakan salat. Ini salat malam dikerjakan bersama Nabi, ya, berdua. Dzata lailatin, pada satu malam, faftatahal Baqarah, kemudian beliau memulainya dengan surat Al-Baqarah. Summa raka'a, kemudian beliau rukuk. Faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Beliau membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk itu diulang-ulang sampai lamanya beliau rukuk itu hampir sama dengan lamanya tadi beliau berdiri pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama dalam riwayat ini, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi membaca 3 surat terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Dan doa yang pendek, Subhana Rabbiyal Azim, ini diulang-ulang oleh beliau pada posisi ruku itu sampai waktu lamanya mirip dengan saat berdiri membaca 3 surat.
Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau ketika bangkit dari rukuknya membaca sami Allahu liman hamidah. Tsumma qama tawilan. Ya, tsumma qama tawilan. Qariban mimma raka'. Beliau berdiri tidal itu lamanya hampir sama dengan lamanya tadi waktu rukuk. Yang tadi waktu rukuk waktunya hampir sama dengan saat berdiri. Setelah berdiri lama sekali tidal itu, thumma sajada. Nah, ketika beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Maka sujudnya dengan membaca subhana rabbiyal a'la ini diulang-ulang oleh beliau hingga lamanya sama dengan ketika rukuk. Atau mirip dengan waktu beliau berdiri. Ya, dengan membaca 3 surat tadi. Jadi ukurannya sama antara ketika rukuk dengan ketika beliau sujud. Dan kita bayangkan bagaimana lamanya ya. Dan ini sebagai satu bentuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah posisi yang paling disuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hambanya. Sekali lagi, yang kita harapkan adalah Allah memudahkan kita untuk memahami ajaran ini, memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan bahkan lebih jauh memudahkan kita untuk berbagi dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, saya berharap dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ini doa kedua yang juga diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat kita sujud. Ya, selain tadi subhana rabbiyal a'la, beliau juga mengajarkan doa lain ya, alternatif untuk menjadi sekali pakai itu di salat yang lain bisa pakai yang ini, yaitu apa? Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini sama dengan ketika kita membahas kemarin tentang rukuk, ada juga doa ini. Ini berdasarkan kepada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi dulu ketika rukuk dan sujud membaca doa subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Dia maha suci, maha bersih, Rabb-nya para malaikat, dan khususnya malaikat Jibril. Subuhun, Qudusun, Rabbul malaikati warruh. Kalau ini dibaca 1-3 kali, pendek. Tetapi yang terjadi adalah pengulangan beliau bukan hanya 3 kali. Bisa puluhan kali, bisa ratusan kali. Karena waktu yang dihabiskan oleh beliau untuk membaca ini, itu bisa lebih panjang. Ya. Makanya dikatakan minimal untuk tumakninah itu dalam konteks membaca doa, itu diulang 3 kali. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Di mana dengan itu kita bukan pada posisi sedang berusaha menggugurkan rukun atau kewajiban, tetapi kita sedang menyembah Ar-Rabb, sedang mengagungkan Rabb, sedang mensucikan Ar-Rabb ya. Dan ini sesuatu yang sangat disuka oleh Allah untuk dilakukan oleh seorang hamba ya, apalagi pada posisi salat ya, yaitu untuk sujud. Dan juga dengan redaksi doanya. Redaksi ketiga, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW pada posisi kita sedang sujud adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini merujuk kepada hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru. Yuksiru itu artinya bahwa beliau memperbanyak, ya, sering kali dalam rukuknya, ya, sering kali dalam rukuknya, banyak kali dalam rukuknya beliau membaca ini, ya, pada saat rukuk maupun sujud, ya. Iya, ini sekaligus, ya, direkomendasi untuk dibaca saat rukuk dan direkomendasi dibaca saat sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini merujuk kepada mentakwilkan satu perintah, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, pada firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surat tidak ingat saya di apa namanya suratnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi perintah untuk bertasbih dengan memuji Allah, ya, wastaghfir, dan diminta untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, innahu kana tawwaba. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa ketika ada perintah ini direspon oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan berdoa pada saat rukuk dan sujud dengan redaksi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, sekali lagi ada nilai pensucian kepada Allah, pembersihan nama-nama Allah dari segala sifat, segala perbuatan yang tidak patut, ya, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampunan. Berikutnya, teman-teman sekalian, doa yang keempat, ya, yang direkomendasikan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dicontohkan oleh beliau untuk kita baca di dalam rukuk dan di dalam sujud kita, ya, bahwa beliau membaca Allahumma laka sajadtu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Ya Allah, hamba bersujud kepadamu. Hamba beriman kepadamu. Walaka aslamt, dan hamba berserah diri kepada syariatmu. Anta Rabbi, engkau adalah Rabb hamba. Sajada wajhi, wajah hamba bersujud. Lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu, kepada zat yang telah membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik pencipta. Ya, ini redaksi doa sujud yang keempat. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam satu riwayat dari, ya, Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengucapkan Allahumma laka sajad, ya, jika Nabi Muhammad SAW sujud, beliau mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis yang sahih, dan sekali lagi ini adalah redaksi keempat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kita maknai sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melaksanakan ibadah salat. Iya. Dan yang cukup menarik tadi yang sudah saya singgung sebelumnya,
ada keterangan bahwa saat sujud adalah saat yang paling istimewa. Ya, digambarkan di sini oleh sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat bagi seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah pada saat dia sedang sujud. Ini luar biasa. Digambarkan kepada kita bahwa dekat-dekatnya kita saat kita diakui paling dekat posisinya dari Ar-Rabb yang mencukupi seluruh hambanya adalah pada posisi kita sedang sujud. Fa'aksiru ad-doa. Disitulah kita disuruh memperbanyak doa. Fa'aksiru, perbanyaklah kalian berdoa. Maka tadi kita lihat subhana rabbiyal a'la yang pendek itu dibaca oleh beliau diulang-ulang, ya, memperbanyaknya dengan cara diulang-ulang sampai lamanya waktu menyaingi, mendekati lamanya waktu yang kita gunakan membaca 3 surat berturut-turut, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Itu masih dengan keterangan ketika melewati ayat yang menyinggung tentang tasbih, beliau akan wakaf bertasbih terlebih dahulu. Melewati ayat yang menyebutkan tentang tahmid, beliau akan wakaf dan tahmid terlebih dahulu. Melewati ayat tentang surga, beliau akan wakaf dan menyempatkan minta surga terlebih dahulu. Melewati ayat tentang neraka, beliau akan wakaf berhenti dari melanjutkan bacaannya dan minta perlindungan dari azab api neraka terlebih dahulu. Baru melanjutkan bacaannya. Itu 3 surat. Dan ternyata kemudian tadi bacaan yang pertama yang diajarkan kepada kita sangat pendek. Subhana rabbiyal a'la, itu diiksar. Seperti perintah ini, fa'aksirud doa, ya, perbanyaklah doa. Itu diantaranya dengan cara mengulang-ulang doa yang pendek tersebut. Ya, karena itu kemudian kita menemukan dalam sejumlah riwayat ada tambahan doa pada saat sujud. Ini doa-doa lain yang disunnahkan untuk dibaca saat sujud. Ya, untuk dibaca saat sujud. Ya, menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'a au sajida. Ketahuilah sesungguhnya saya ini, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an pada saat rukuk dan juga pada saat sujud. Jika rukuk dan sujud tidak untuk membaca Quran, lantas membaca apa? Kata beliau, fa'ammar ruku'u fa'adhimu fihi rabb. Untuk rukuk, azim, agungkan. Agungkan. Maka tadi kita mengenal di antara doa yang diajarkan Nabi adalah Subhana Rabbiyal Azim. Azimu, ya, kita disuruh mengazimkan, mengagungkan Allah saat kita rukuk. Wa amma sujud, sedangkan waktu sujud, fajtahidu fid du'a. Tadi ada perintah fa'aksiru. Sekarang ada perintah fajtahidu. Istihad itu pengerahan seluruh kemampuan dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka itu lebih, ya, lebih dekat, lebih lebih dekat untuk diijabah. Lebih berpotensi untuk diijabah, ya. Lebih mudah, lebih untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dipilih oleh Allah, lebih diutamakan adalah doa ketika kita sedang pada posisi sujud yang digambarkan tadi. Dekat-dekatnya kita dengan Allah adalah pada saat sujud. Diterangkan di sini
eh, dalam kitab ya Ta'liq Bulughul Maram, yang dimaksudkan dengan ijtihad fid doa, al-ijtihadu fid doa. Maksud bersungguh-sungguh dalam berdoa itu adalah merendahkan. Ya, merendahkan diri hanya kepada Allah semata. Dan meminta kepada Allah segala kebutuhan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, subhanallah, sesuatu yang sangat luar biasa diajarkan kepada kita semuanya, ya, bahwa pada saat sujud dimungkinkan untuk ditambahkan doa ini. Iya. Doa-doa lain yang disunnahkan dibaca saat sujud. Yang pertama adalah Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini merujuk kepada satu hadis dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, bahwa beliau waktu beliau sedang sujud membaca doa ini. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku kullahu semuanya. Dikkahu wa jillahu. Baik yang paling lembut, yang paling kecil, sampai dosa yang paling besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Dosa yang paling awal maupun sampai dosa yang paling akhir. Wa alaniyatahu, ya, dosa yang paling ya terang-terangan, wa sirrahu, dan dosa paling rahasia. Ini sebuah keterampilan untuk komunikasi, ya. Indah sekali ketika kita bisa menjadi juru bicara tentang diri sendiri. Menjadi juru bicara yang baik tentang kepentingan kita sendiri, dunia maupun akhirat. Di antara yang butuh kita selesaikan dengan ar-Rabb adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan redaksi dosa ya, minta ampun di sini luar biasa. Kita detail. Sudah menyebutkan minta diampuni semua dosa, sejatinya kalimat itu cukup. Tetapi sebagai bentuk penekanan tadi itu kita disuruh ijtihad, kita disuruh memperbanyak, maka diurai, didetailkan. Semua dosa itu yang apa saja? Satu, diqqah. Dari kata daqiq, paling lembut. Ya, dalam bahasa Arab, tapi itu namanya, bahasa Arabnya daqiq. Diqqahu. Ya, dosa yang paling lembut, yang paling kecil. Ya, wajullahu dari kata jalil, ya, azza wa jalla, yang paling agung, yang paling besar. Wa awwalahu, yang paling pertama, wa akhirahu, maupun yang terakhir. Wa alaniyatahu, yang alaniyah terang-terangan, maupun wasirrahu. Ya, sekali lagi dipastikan ketika kemudian seseorang bisa mengungkapkan kebutuhannya untuk diampuni semua dosanya dengan sifat-sifat yang sedetail, serinci ini, lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita pada posisi sedang sujud. Yang kedua, di antara doa yang disunnahkan untuk dibaca pada saat kita sujud, ya, sebagai doa tambahan adalah Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampuni untukku. Ma asrartu, apa yang hamba rahasiakan, wa ma a'lantu, dan apa yang hamba iklankan, umumkan, publis. Ya, yang hamba tampakkan. Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Dan urusan kita hanya dua ini. Ada yang terrahasia dan ada yang kebuka, ke permukaan. Nah, di kedua hal ini kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan yang ada di sana.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, faqattu, saya kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam min madja'ihi, dari tempat beliau tidur. Semalam ketika memulai tidur, posisi Nabi ada di sebelah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah terbangun di waktu malam, tidak mendapatkan Nabi di posisinya. Faja'altu altamisuhu, maka saya mulai mencoba meraba-raba, mencari. Wadanantu, saya sempat mengira annahu ata ba'da jawarih. Saya sempat mengira bahwa beliau mendatangi istri beliau yang lain, sementara Aisyah sedang tidur. Fawaqa'at yadi alaihi, dan ternyata ketika saya sambil ada pikiran itu tadi, menduga Nabi mendatangi istrinya yang lain, meninggalkan Aisyah yang sedang tidur, tapi terus meraba, maka tangan beliau menyentuh sesuatu. Fawaqa'at yadi alaihi, tangan saya mendapatkan, menyentuh beliau. Wa huwa sajidun, saat itu Nabi sedang sujud. Wa huwa yaqul, sambil berdoa, sambil berkata, Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni untuk hamba segala yang saya rahasiakan dan segala yang saya umumkan. Rawahu An-Nasa'i wa Ahmad wa sahhahahu Al-Albani. Ya. Ini doa kedua yang diajarkan untuk ditambahkan pada saat kita sedang sujud. Dan ini yang ketiga, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebagai tambahan dari doa sujud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa ja'alli nura. Subhanallah. Betapa indah ajaran ini. Dan ini kita baca tambahan, doa tambahan waktu kita sedang sujud. Saat dekat-dekatnya kita dengan Ar-Rabb. Ini membimbing kita bagaimana mengurus diri. Bagaimana memaknai diri, bagaimana menempatkan diri, bagaimana menghargai dan memuliakan diri kita. Bagaimana agar kita menjadi orang yang kapanpun, dimanapun, cahaya bersama kita. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikan fi qalbi nura, di dalam hatiku itu cahaya. Wa fi sam'i nura, di pendengaran saya ada cahaya. Wa fi basari nura, di penglihatan saya ada cahaya. Wa an yamini, sebelah kanan saya ada cahaya. Wa an shimali, di sebelah kiri saya ada cahaya. Wa amami nura, di depan saya ada cahaya. Wa khalfi nura, sebelah belakang saya ada cahaya. Wa fauqi nura, di atas saya ada cahaya. Wa tahti nura, dan di bawah saya ada cahaya. Waja'alli nuran, dan ciptakanlah untuk hamba cahaya. Masya Allah. Ini kita lihat, dia sendiri cahaya. Hatinya cahaya. Pendengarannya cahaya. Penglihatannya cahaya. Bagian kanan cahaya, bagian kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Disinilah kita dibimbing sejatinya jika mau menambahkan unsur penting dalam diri kita, tidak boleh bertumpu kepada orang lain. Tidak boleh menyandarkannya kepada orang lain. Kita harus berkomunikasi langsung kepada Allah.
dan kita harus menyorot. Pertama, menyorot kalbu kita. Kedua, menyorot pendengaran kita. Ketiga, menyorot penglihatan kita. Keempat, menyorot sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, belakang, atas, bawah. Bahkan secara keseluruhan kita butuh mengurus dan memperjuangkan agar seluruh eksistensi kita ini adalah cahaya. Ketika ini dibaca oleh seorang hamba dengan penuh kerendahan kepada Allah, dan Allah sangat suka kepada hambanya yang sedang sujud, betapa kaum muslimin dengan doa ini akan memiliki satu ciri khas. Ya, akan memiliki satu ciri khusus. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Bittu fi baiti khalati Maimunah." Saya menginap di rumah ya khalah, ya, bibi saya Maimunah. Fabakitu kaifa Fabakitu kaifa yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau mencoba untuk melihat dan mengawasi bagaimana Rasulullah salat. Jadi beliau sengaja nginep di rumah bibinya Maimunah Ummul Mukminin ini untuk bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Ila an qala Ibnu Abbas faja'ala yaqul salatihi au fi sujudihi, sampai akhirnya di dalam salatnya Rasulullah membaca doa yang tadi kita baca di atas. Atau di dalam sujudnya secara khusus Rasulullah membaca doa ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, dan lafaz ini ada pada kitab Sahih Muslim. Iya, jadi Ibnu Abbas mensengaja beliau minta ya izin menginap di rumahnya Maimunah, ya, yang saat itu Rasulullah SAW sedang berada di menginap di rumahnya Maimunah, ya, bukan sekedar nebeng tidur, tetapi justru ingin meneliti dan ingin tahu dengan mata kepala sendiri tentang bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan salat, dan beliau tertarik ketika dalam salat itu, lebih spesifik pada saat Nabi sedang sujud ternyata membaca doa yang memperjuangkan agar Allah mencipta cahaya, dimulai agar cahaya itu ditempatkan di dalam kalbunya, kedua agar cahaya itu ditempatkan di dalam pendengarannya, dan yang berikutnya ada di penglihatan, di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, ya, atas, bawah, bahkan di dalam seluruh eksistensi dirinya. Bayangkan kalau kemudian seluruh siswa, seluruh santri, ini tuntutannya. Tidak menunggu sekolah memberikan apa, tetapi kita tahu apa yang kita tuntut, apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menciptakan cahaya. Dan kita semuanya adalah eksistensi sebuah cahaya yang berjalan di muka bumi. Iya, indah sekali doa yang ketiga sebagai tambahan dari doa pada waktu kita sujud. Yang keempat, diajarkan dan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita baca sebagai tambahan waktu sujud adalah Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamastuhu fawaqa'at yadi 'ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lagi-lagi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasulullah
mabit ya di rumah Aisyah. Tahu-tahu di tengah malam beliau kehilangan, Nabi tidak ada di tempatnya. Maka beliau mencarinya dan menemukan Nabi ada di masjid. Keluar dari kamar, ya ada di raudhah kurang lebih, ya, dan kemudian melaksanakan salat. Dan ketika diraba karena posisinya gelap, tangan Aisyah menyentuh kaki Nabi, ya, kedua telapak kaki pada posisi berdiri. Dan ketika beliau ya artinya sedang sujud dan beliau sedang membaca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepada ya dengan ridhamu dari murkamu, dengan kecukupan yang engkau berikan mu'afatika ya kepada hamba dari uqubah ya, dari hukumanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu dari ya dari hukumanmu, dari azabmu, dari murkamu. La uhsi thana'an alaik, hamba tidak bisa menghitung, mencatat sanjungan pujian yang pantas ya bagi dirimu. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau itu adalah ada pada posisi seperti engkau menyanjung dirimu sendiri, ya. Anta kama asnaita ala nafsik, ya, sanjungan yang paling pas buat engkau adalah sanjunganmu terhadap diri sendiri, bukan dari hamba. Meskipun hamba akan mencoba untuk menyanjung, memuji, tetapi engkau ya Allah adalah ya ada pada posisi sanjungan untuk dirimu sendiri. Ya, dan teman-teman sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan syariat sujud di dalam salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi sifat, tata cara, sampai pada tentang doa yang disunnahkan untuk ya atau diajarkan ketika kita sedang sujud, dan bahkan kemudian doa yang disunahkan untuk ditambahkan, dan itu semua dalam rangka untuk memaksimalkan hasil dari salat kita, karena salat kita adalah pertolongan untuk mencapai target-target mulia dunia dan akhirat. Sekali lagi harapan kita semoga kita dimudahkan oleh Allah memahami poin ini, dimudahkan mengamalkan poin ini, dan kemudian dimudahkan untuk berbagi dan mengajarkan kembali kepada orang lain tentang poin ini.